Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fauzil Syaban dari kelas Pendidikan Jasmani 2A NPM 192191008. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Jasmani tentang kurikulum pendidikan jasmani. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas fisik, di mana di dalamnya meliputi ada perkembangan keterampilan motorik, kemudian kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, kemudian pembiasaan pola hidup sehat dan pembentukan karakter, mulai dari mental, emosional, spiritual, dan juga sosial. Nah, dalam rangka ini itu untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kontribusi unik pendidikan jasmani terhadap pendidikan secara umum adalah perkembangan tubuh yang menyeluruh melalui aktivitas fisik ataupun aktivitas jasmani. Nah, ketika aktivitas jasmani ini dipandu oleh para guru yang kompeten, maka hasil berupa perkembangan untuk instansi menyertai perkembangan fisikalnya. Nah, hal ini hanya dapat dicapai ketika aktivitas jasmani menjadi budaya dan kebiasaan jasmani atau pelatihan jasmani. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Di sini ada beberapa asumsi dasar, yaitu asumsi dasar adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuai titik asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang pertama itu ada program pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, di sini pembuatan program olahraga dan program pendidikan jasmani berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, olahraga ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu cabang olahraga atau beberapa cabang olahraga, dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama. Sedangkan pembuatan program pendidikan jasmani ditujukan untuk setiap anak didik ataupun untuk semua. Jadi cakupannya lebih umum. Dari mulai anak yang berbakat sampai yang kurang berbakat, dan juga dari anak yang mulai tertarik ataupun anak yang tertarik dengan olahraga, dan juga untuk anak yang tidak tertarik sama sekali. Asumsi dasar yang kedua yaitu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kenapa demikian? Karena kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan juga minat anak-anak tidak sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, sudah tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan sebagai menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Oke, asumsi yang ketiga yaitu anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Artinya, para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Kemudian juga program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang dan juga sekaligus mempersiapkan anak didik pada dunia yang akan datang nanti. Nah, aktivitas fisik dan olahraga di masa yang akan datang mungkin sangat berbeda. Tentu pasti sangat berbeda dengan aktivitas fisik atau olahraga yang ada dan populer pada masa sekarang. Oleh karena itu, program yang ada sekarang selayaknya mempersiapkan anak didik dengan keterampilan-keterampilan gerak dasar yang sangat diperlukan tentunya untuk setiap aktivitas fisik
bagi yang sedang populer saat ini maupun untuk aktivitas fisik yang populer untuk nanti masa yang akan datang. Oke, materi yang ketiga yaitu karakteristik program pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani ini juga tentu mempunyai karakteristik. Yang pertama itu ada developmentally appropriate practice. Adalah tugas agar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas azari yang dapat membantu mendorong perubahan dengan peserta didik yang sedang belajar. Tugas ajar sesuai ini harus mengakomodasi setiap perubahan ataupun perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah yang lebih baik. Karakteristik yang kedua itu ada instructionally appropriate practice, yaitu tugas ajar yang diberikan dan juga diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran ini merupakan hasil penelitian ataupun juga pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak-anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Oke. Kemudian ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Di sini menurut BNSP ataupun Badan Nasional Sertifikasi Profesi ataupun Badan Nasional Standarisasi Pelajaran pada tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga ada olahraga serta kesehatan yang kita sering tahu di sekolah itu ada PJOK atau Penjaskes sebagai berikut ruang lingkupnya. Yang pertama itu ada permainan dan olahraga. Kemudian ada aktivitas pengembangan, ada aktivitas senam, ada aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, kemudian kesehatan. Nah, jadi ada beberapa ruang lingkup dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Oke, yang terakhir materi yang terakhir itu ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama itu ada isu program. Isu program tentunya dapat kita amati antara lain dari dua sisi. Yang pertama itu dari materi kurikulum dan juga distribusi alokasi waktunya. Materi kurikulum pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar. Antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga, atletik, kemudian permainan, ada juga senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Nah, program aktivitas untuk pengembangan kebugaran jasmani menuntut frekuensi 3 kali dalam seminggu. Sementara itu perkembangan kesegaran jasmani siswa seringkali merupakan tujuan yang paling diharapkan tercapai dalam pendidikan jasmani. Untuk itu program pendidikan jasmani yang realistik untuk situasi seperti ini perlu dipertimbangkan. Isu yang kedua yaitu isu proses pembelajaran. Nah, ada beberapa isu proses pembelajaran. Yang pertama itu ada pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Oke, isu proses pembelajaran yang kedua yaitu aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Yang kita tahu tentu dalam setiap mata pelajaran ada waktunya. Jadi terbatas ketika kita melakukan aktivitas fisik di sekolah, khususnya dalam pendidikan jasmani. Yang ketiga, siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas. Namun aktivitas tersebut kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi peningkatan kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, peranan unik dari pendidikan jasmani, yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak. Nah,
Tadi isu proses pembelajaran dan masih banyak tentu isu-isu proses pembelajaran, yaitu proporsi jumlah waktu aktif belajar sangat terbatas sebab siswa harus menunggu giliran, memilih tim, terbatasnya peralatan, atau karena permainan gugur yang pada umumnya siswa yang lamban yang gugur. Nah, isu yang ketiga itu isu penilaian. Nah, apa aja sih di dalam isu penilaian? Yang pertama itu ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, ataupun evaluasi merupakan bagian integral dari suatu proses belajar mengajar yang berfungsi untuk memantau perkembangan belajar dan memahami ataupun mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Ada beberapa isu dari isu penilaian. Pertama itu ada pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Kemudian materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar. Terkadang materi pada saat evaluasi tidak sesuai dengan apa yang sudah ditempuh pada saat pembelajaran. Kemudian situasi pelaksanaan evaluasi. Kemudian ada juga alokasi waktu pelajaran penjas di sekolah amat terbatas untuk mengadakan pengetesan. Jadi bisa dianalogikan seperti ini, ketika kita mempunyai waktu hanya sekitar 30-45 menit untuk waktu pembelajaran penjas, sedangkan siswa yang lumayan banyak itu dapat memakan waktu yang banyak. Untuk kita semua tidak bisa melaksanakan pendidikan jasmani di sekolah secara efektif jika waktu pelajarannya kurang mendukung. Isu yang keempat itu ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Kalau berbicara siswa, tentu guru penjas sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10, misalkan untuk jenjang SMA ke kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Kemudian lebih rumit lagi, karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru-guru penjaskes harus menangani siswa sebanyak kurang lebih dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, itu sekitar 500-an per minggunya. Nah, isu yang kelima yaitu isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Itu tidak satu sekolah saja, namun di berbagai sekolah ataupun kebanyakan sekolah isu ini kerap kali terasa. Pada umumnya sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini meliputi alat-alat, kemudian juga ruangan, ada lahan untuk melakukan berbagai aktivitas pendidikan jasmani, termasuk olahraga. Nah, idealnya sarana dan prasarana ini harus lengkap, tidak hanya yang bersifat standar dengan kualitas yang standar pula, tapi juga meliputi sarana dan prasarana yang sifatnya modifikasi dari berbagai ukuran dan berat ringannya. Nah, modifikasi ini sangat penting untuk melayani berbagai kebutuhan tingkat perkembangan belajar dan juga anak didik di sekolah. Yang bersangkutan terkadang sangat beragam karakteristik kemampuannya. Jadi dituntut untuk berkreativitas. Kemudian isu yang terakhir ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan ini tentu diukur oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samara.
dan juga cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik para lulusannya. Nah, untuk itu kita dapat bercermin pada karakteristik lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan di beberapa negara maju. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh NASPE. Apa itu NASPE? NASPE adalah National Association for Sport and Physical Education. Yang intinya adalah 1. Memiliki keterampilan yang penting tentunya untuk melakukan bermacam-macam ataupun beragam kegiatan fisik. Yang kedua itu adalah bugar secara fisik. Tentu tidak hanya secara mental ataupun bisa dikatakan jadi bugar secara jasmani dan juga rohani. Kemudian juga berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani dan mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas jasmani serta menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan saya tadi adalah pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan yang cukup integral dalam proses belajar mengajar. Nah, proses pendidikan ini melalui aktivitas fisik dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani juga tentu ada kurikulum, di mana terlaksananya kurikulum sangat erat kaitannya terhadap peran seorang guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tentu dalam pelaksanaan kurikulum tidak cukup oleh satu pihak. Nah, tetapi ada berbagai pihak untuk keberlangsungan ataupun kurikulum dapat terlaksana. Mungkin cukup sekian dari saya tentang kurikulum pendidikan jasmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.